Ya, kenapa kami ke sini? Kami ingin memeriksa ketersediaan tabung oksigen di Kabupaten Samosir. Jadi kalau untuk persediaan stok sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan penyedia rekanan kita, bahwasanya kebutuhan kita di rumah sakit masih aman. Utamakan rumah sakit dan Iya, Pak. ya. Terima kasih banyak, Ina. Oke, Rabu tensi sama. Ya, tensi. Tensi. Di Samosir, apakah ada kendala-kendala berkaitan dengan pengobatan masyarakat yang terkena atau terpapar COVID-19 ini? Ya. Kalau semasa pandemi kita nggak pernah kendala karena kita oksigen aja, bukan ikut obat-obatan. Oh iya, hanya oksigen. Jadi kebutuhan rumah sakit ini sebagai penyalur ya, atau Penanggung jawab. sebagai apa? Ini penyedia. Penyedia dalam Iya, Pak. oksigen ya. Nggak ada kendala ya? Nggak ada, Pak. Kendala. Dikhawatirkan, ya mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu, tidak ada kekurangan stok nantinya ketika masyarakat rumah sakit membutuhkan oksigen. Kalau kita ada apa sama langganan kita di sana, yang memang udah siap lah gitu. Kalau masih kayak gini apanya. Tapi nanti kalau udah apa ya, udah membludak nanti, udah hampir setengah nanti sama enggak bisa kita jamin lah. Tapi kalau sekarang ini masih aman-aman. Masih aman-aman ya. Jadi untuk saat ini masih aman ya, stok yang ada di sini ya. Inilah bentar lagi udah datang. Kalau udah misalnya tinggal 50 lagi, 50 botol, udah disiapkan itu. Berapa kira-kira per hari rumah sakit membutuhkan berapa tabung? Rumah sakit Ya. kira-kira 20, 18 gitu lah Pak. Orang ini pengisiannya dari Medan dalam keadaan terisi atau ada datang mobilnya mengisi di sini? Enggak, dari Medan aja di sisi. Dan isinya di Medan ya? Iya. Kalau Inang punya stok tabung berapa? Ini Stok Inang. gudang beton. Kalau ukuran seperti ini berapa? Botol juga ya. Ada 250 botol Pak. 20 botol ya. Kalau yang kecil seperti itu Nak? Yang kecil seperti itu kira-kira 40 lah gitu, 45 gitu. Kalau harga gimana Nak? Apakah ada kenaikan atau masih Enggak. tetap ada harga yang tertingginya? Enggak ada kenaikan harga. Tidak ya? Tidak ada kenaikan harga ya? Karena produsen pun belum menaikkan lah ya. Iya. Penghasil. Terima kasih Nan. Selamat sore, hari ini kita berada di Desa Sagung-Ugung, tempat penyediaan oksigen untuk lingkungan di Kabupaten Samosir. Dan hari ini kami melihat Bapak Kepala Jaksa Negeri Samosir melakukan pemeriksaan terkait stok oksigen yang ada di pangkalan ini dan melihat bagaimana kesiapan bila mana kasus COVID meningkat tajam di Samosir. Nah, Pak Kajari, setelah melihat dan memeriksa tadi Pak, bagaimana keadaan stok kita untuk oksigen di Samosir? Ya tentunya kami melakukan bukan melakukan pemeriksaan, cegah dini lah. Sekarang kena satu yang pasti untuk penyembuhan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, penyembuhannya itu di tabung oksigen. Sehingga kenapa kami ke sini? Kami ingin memeriksa ketersediaan tabung oksigen di Kabupaten Samosir, sehingga pada saat warga masyarakat yang terpapar COVID-19 itu bisa tertolong dengan tabung oksigen ini. Beda dengan daerah-daerah yang lain, karena yang terpapar semakin banyak, tabung oksigen semakin menipis.
dan pertolongannya pun terlambat. Nah, inilah salah satu upaya dari kami untuk mengajak semua pihak bagaimana kita mempunyai strategi untuk penanganan kesembuhan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Gitu kira-kira. Inang, Inang ini nama usahanya apa, Inang? Usahanya Ude Opung Joy. Dalam penyediaan apa ini, Inang? Penyediaan oksigen. Iya, atau O2. Inang, ini boleh tahu kalau untuk tabung yang besar ada berapa jumlahnya dan yang kecil ada berapa? Ini yang besar jumlahnya sekira-kira 145 lah. Semua. Iya. Yang kecil? Yang kecil 45. Inang, ini berarti membawa tabung kalau sudah habis, sudah kosong ke Medan, baru diisi di Medan, baru dibawa di sini ya? Iya, Pak. Bukan mobil yang gasnya ke sini? Bukan. Bukan ya? Bukan. Baik. Nah, bagaimana Inang situasi sekarang? Apakah stok kita masih relatif aman atau ada kesulitan akhir-akhir ini dalam penyediaan gas kita, oksigen kita? Kalau sekarang ini masih aman, Pak. Aman, Pak. Dari sisi harga ada kenaikan harga, Bu? Belum, Pak. Belum. Inang, kalau untuk rumah sakit dan puskesmas, apakah ada kebijakan khusus untuk lebih mengutamakan itu? Kita lebih mengutamakan rumah sakit sama puskesmas di Kabupaten Samosir, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Baik. Kepada Pak Sitomorang, Kepala Seksi Sarana Rumah Sakit, ada kecenderungan kenaikan kasus COVID. Hari ini saya dengar sudah tembus angka 400 ya. Nah, kami boleh tahu bagaimana kebutuhan oksigen saat ini di Rumah Sakit Adrianus Sinaga di tengah naiknya angka COVID sekarang. Terima kasih Pak. Kalau dengan peningkatan COVID, sejak ada pandemi COVID, kita memang ada peningkatan penggunaan oksigen di rumah sakit, terutama setelah bulan Mei tahun 2021 ini, peningkatan kebutuhan oksigen di rumah sakit ada sekitar 12 tabung per hari setelah ada kasus di Kabupaten Samosir semakin banyak yang terkonfirmasi positif COVID dan banyak dirawat di ruang isolasi khusus COVID-19 di rumah sakit. Jadi kalau untuk persediaan stok sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan penyedia rekanan kita, bahwasanya kebutuhan kita di rumah sakit masih aman dan akan lebih memprioritaskan kebutuhan rumah sakit dan puskesmas daripada kebutuhan mungkin banyak juga oksigen ini untuk industri. Jadi kemarin kita sudah ngomong untuk industri mungkin akan ditunda dulu. Jadi sampai saat ini kebutuhan oksigen di rumah sakit masih relatif aman lah. Saat ini ada berapa ruang isoman di Samosir? Kita sekarang ini ada 9 tempat tidur. Iya, 9 tempat tidur. Jadi sekarang berapa kebutuhan oksigen per harinya? Kebutuhan oksigen per hari kita itu sekarang sekitar 20 sampai 25 tabung per hari lah. Bapak Luhut Panjaitan selaku Ketua PPKM Darurat selalu menghimbau untuk seluruh toko obat dan apotik tidak melakukan penimbunan obat yang berhubungan dengan COVID seperti vitamin, antibiotik dan lainnya. Bagaimana arahan Pak Kajari untuk seluruh pengusaha obat dan apotik di Samosir? Ya, tentunya kami harapkan kerjasama semua unsur lapisan masyarakat kaitan dengan baik itu apotik, baik itu penjual obat. Jangan coba-coba untuk melakukan penimbunan, karena itu dampak yang akan dirasakan kepada warga masyarakat yang terpapar COVID-19, terutama dalam hal kaitan obat untuk COVID. Jangan sekali-sekali untuk menimbun, karena konsekuensinya itu terhadap pidana. Sehingga saya menghimbau kepada para apotik, jangan melakukan hal-hal yang di luar dari, apalagi melakukan penimbunan obat, baik itu penimbunan obat, alat kesehatan,
Dan tentunya di sini keberadaan kami di sini untuk mengecek juga ketersediaan oksigen di Kabupaten Samosir. Begitu. Tabung baru masuk. Pagi tadi udah 8, malam lagi. Ini kami dari ini mau lihat apa obatnya Tadi pagi? 8. Kadang malam bisa aman kita kan pasiennya. Sementara kan datang tadi sementara, nanti digeser semua di ruang. Coba kita. Ayo. Kayak gini semua di depan ruangan, nanti kalau udah masuk tinggalan sambung selangnya. Udah kita kasih regulator. Gudang-gudang penyimpanan di mana? Atau langsung udah tersalurkan? Iya, langsung akan salurkan. Disiapkan di sini aja ya? Iya, depan ini nanti semua mana. isolasi kita di ruang ini Pak. Kita ke tempat aja ya Pak. Teman-teman. Mana? Vitamin. Untuk obat-obatnya apa saja? Apa nama-namanya? Apa nama-namanya? Antitramisin, antibiotik. Ini antivirusnya. Ini tinggi untuk suplemen. Ini Coba ya, bisa saya. Oh, ini obat apa nih? antivirus. Antivirus. Untuk ketersediaan obat-obat Masih aman. masih aman ya? Baru minta lagi kita kemarin ke provinsi ya. Mudah-mudahan bisa, jangan sampai ada Putus obat itu Pak. putus obat kekurangan. Khususnya ya itu tadi Bu, oksigen itu yang saya ini kan. Makanya kami ke sini bagaimana melihat dulu persediaan kita di, kalaupun ada kendala-kendala Bu Kabid, jangan ragu untuk koordinasi. Iya, iya. Kita akan koordinasi dengan Dinkes Provinsi Sumut. Siap Pak. Biar bisa permintaan-permintaan dari Kabupaten Samosir bisa dialokasikan secepatnya. Siap, Gitu. Pak. Ini obatnya dibeli atau ketersediaan dari Provinsi Pak, kita belum ada beli obat. Oh iya. Masih distribusi dari provinsi. Termasuk APD. Kita nggak ada pembelian. Nggak ada Masih ya? disubsidi dari sana. Sampai sekarang belum ada masalah. Ya. Untuk mesin PCR-nya belum ada ya? Kita nggak. Kenapa ya? Jadi kalau ada yang terpapar jadi harus ke Medan lagi ya? hasilnya Iya. ya? Tapi memang rata-rata yang udah kita swab antigen dari 10 kayaknya udah ada 8 yang positif. Tidak diperlu Checking. PCR lagi tuh, langsung isoman atau apa gitu? Biasanya kita langsung isolasi sih Pak. Sambil diambil PCR nanti nunggu 5 hari lagi ketahuan dia kalau dia contoh swab antigennya negatif masuk kerja. Tapi kalau antigennya positif dia isoman dulu sampai keluar dia hasil PCR-nya. Baru kalau dia positif lanjut dia isomannya sesuai dengan terapi dokter. Negatif balik lagi kerja. Jadi misalnya ada datang ke IGD tidak layak untuk dirawat di sini, kita koordinasi dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan, itu kita foto, kita kasih tahu dari puskesmas itu memantau ke rumahnya. Oh gitu ya, jadi isolasi mandiri di rumah Iya. ya kalau gejalanya tidak terlalu Iya. berat ya. Iya. Tapi kalau dia sedang ke berat, barulah masuk kita kasih isolasi. Baik, terima kasih Bu Kabid ya. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Kajari, terima kasih juga ada Pak Tulus dan Ibu Inang ya, penyedia oksigen dan juga pejabat dari Rumah Sakit Adrianus Sinaga. Baik, demikian tadi wawancara kita kepada Kajari Samosir terkait kegiatan melakukan pengecekan ketersediaan oksigen di Kabupaten Samosir. Saya Fernando Stanggang untuk Green Berita. Horas.